Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di pelajaran daring Fisika kelas 10. Hari ini kita akan melanjutkan materi mengenai gerak melingkar. Materi yang akan kita bahas hari ini adalah mengenai gerak melingkar berubah beraturan. Jadi apa itu gerak melingkar berubah beraturan? Gerak melingkar berubah beraturan atau kita singkat dengan GMBB itu adalah gerak suatu benda dengan bentuk lintasan melingkar dan besar percepatan sudut atau angulernya itu konstan. Jika percepatan anguler benda atau percepatan sudut benda sama searah dengan perubahan kecepatan sudut, jadi jika percepatan sudutnya searah dengan kecepatan sudut, maka perputaran benda semakin cepat dan dikatakan sebagai GMBB dipercepat atau gerak melingkar berubah beraturan dipercepat. Sebaliknya, jika percepatan anguler berlawanan arah dengan perubahan kecepatan anguler, benda akan semakin lambat dan dikatakan sebagai GMBB diperlambat. Jadi ketika GMBB dipercepat, berarti nilai dari percepatan sudutnya itu positif. Ketika GMBB-nya diperlambat, berarti nilai dari percepatan sudutnya itu negatif. Sebuah benda bergerak melingkar berubah beraturan memiliki perubahan kecepatan anguler. Nah, jadi delta omega, ini omega itu kecepatan sudut, itu adalah sama dengan omega 2 dikurang omega 1 atau selisih sudut. Nah, kemudian dalam perubahan waktu kecepatan anguler atau T, maka didapatkan, jadi kita peroleh alpha. Alpha itu adalah percepatan sudut. Jadi rumusnya adalah delta W dibagi delta T atau selisih kecepatan sudut dibagi dengan selisih waktu. Sehingga alpanya itu sama dengan omega 2 dikurang omega 1 dibagi dengan T2 dikurang T1. Nah, dengan delta omega itu adalah perubahan kecepatan sudut, satuannya radian per second, dan omega 1 adalah kecepatan sudut awal, satuannya radian per second. Omega 2 kecepatan sudut akhir, satuannya radian per second. Alpha itu adalah percepatan sudut, satuannya radian per second kuadrat. Delta T adalah selang waktu, T1 adalah waktu awal, dan T2 adalah waktu akhir. Contoh, sebuah benda bergerak pada lintasan berbentuk lingkaran pada waktu 2 sekon. Benda mengalami kecepatan sudut sebesar 7 radian per second. Kemudian pada waktu 5 sekon, benda mengalami kecepatan sudut 19 radian per second. Hitunglah percepatan sudut yang dialami benda. Kita ketahui pertama T1 adalah 2 sekon. Kemudian tadi omega 1-nya atau kecepatan sudut awalnya adalah 7 radian per second. Kemudian T2-nya 5 second dan omega 2-nya adalah 19 radian per second. Yang ditanyakan adalah percepatan sudut, yaitu alpha. Nah, rumusnya tadi alpha adalah delta W dibagi delta T, sehingga sama dengan omega 2 dikurang omega 1 dibagi T2 dikurang T1. Nah, omega 2 itu tadi 19, omega 1-nya adalah 12. Jadi 19 dikurang omega 1-nya 7, jadi 19 dikurang 7. Kemudian T2 dikurang T1, T2-nya 5, T1-nya 2, jadi 5 kurang 2 sama dengan 3. Sehingga hasilnya adalah 12 dibagi 3, yaitu 4 radian per second kuadrat. Kemudian kita bahas tentang percepatan sudut. Pada GMBB juga berlaku aturan pada GLBB, Nah, untuk mencari kecepatan sudut akhir atau omega T, itu berlaku omega T sama dengan omega 0 plus minus alpha dikali T. Untuk mencari posisi atau besar sudut, posisi sudut atau besar sudut, satuannya theta, lambangnya theta. Theta itu sama dengan omega 0 T ditambah plus minus alpha dikali T kuadrat. Dapat diperoleh juga omega T kuadrat itu sama dengan omega 0 kuadrat ditambah atau dikurang 2 alpha dikali omega. Dengan theta itu adalah besar sudut, satuannya radian, omega-nya kecepatan sudut adalah radian per second, omega 0 kecepatan sudut awal, satuannya radian per second, omega T sama dengan kecepatan sudut akhir, satuannya radian per second. Alpanya percepatan sudut, satuannya radian per second kuadrat, dan T sama dengan waktu.
Oke, contohnya sebuah benda bergerak pada lintasan berbentuk lingkaran dengan kecepatan sudut 10 radian per second selama 5 sekon. Jika benda mengalami percepatan sudut sebesar 4 radian per second kuadrat, hitunglah besar sudut yang dia tempuh benda. Diketahui tadi ya, jadi omega 0 atau kecepatan sudut awalnya adalah 10 radian per second, kemudian waktunya 5 sekon. Dan percepatan sudutnya atau alfa sama dengan 4 radian per second kuadrat. Nah, yang ditanyakan adalah theta atau besar sudutnya. Nah, rumus theta tadi W0T atau omega 0T plus minus alfa dikali T kuadrat. W0 nya 10, T nya 5, 10 kali 5 plus, nah ini plus karena alfanya positif ya, alfanya 4, jadi 4 dikali T kuadrat 5 kuadrat. 10 kali 5, 50, 4 kali 5 kuadrat 25, jadi 4 kali 25, 100, 50 ditambah 100 hasilnya 150. Sehingga besar tetanya adalah 150 radian ya, atau besar sudutnya adalah 150 radian. Oke, sekarang kita bahas tentang percepatan tangensial. Oke, nah jika AS atau percepatan sentripetal itu sama dengan V kuadrat per R dan AT atau percepatan tangensial itu rumusnya adalah alfa kali R, maka percepatan total itu adalah, nah A atau percepatan total itu sama dengan akar dari AS kuadrat tambah AT kuadrat, atau percepatan sentripetal kita kuadratkan ditambah dengan percepatan tangensial kita kuadratkan, sehingga sama dengan akar dari V kuadrat per R pangkat 2 ditambah alfa dikali R pangkat 2. Oke, dengan A itu adalah percepatan total 1 Nm per second kuadrat, AS itu adalah percepatan sentripetal 1 Nm per second kuadrat, AT adalah percepatan tangensial 1 Nm per second kuadrat, V kecepatan linear 1 Nm per second, R jari 1 Nm, alfa percepatan sudut 1 radian per second kuadrat. Oke, contohnya sebuah benda bergerak pada lintasan berbentuk lingkaran dengan jari-jari 4 meter. Benda tersebut bergerak dengan kecepatan linear 8 meter per second. Jika kecepatan sudut yang dialami benda sebesar 5 radian per second kuadrat, hitunglah percepatan sentripetal, percepatan tangensial, dan percepatan total yang dialami benda. Diketahui, oke, jari-jarinya tadi R sama dengan 4 meter. Kemudian kecepatan linearnya V sama dengan 8 meter per second. Nah, kemudian percepatan sudutnya, ini tipe ya, ini adalah percepatan sudut, bukan kecepatan sudut. Jadi percepatan sudutnya alfa sama dengan 5 radian per second kuadrat. Oke, yang kita hitung adalah percepatan sentripetal, percepatan tangensial, dan percepatan total. Percepatan sentripetal itu AS, percepatan tangensial AT, dan percepatan totalnya A. Oke, jadi kita cari dulu percepatan sentripetalnya. AS rumusnya apa tadi? V kuadrat per R. V-nya 8, jadi 8 kuadrat dibagi R-nya 4. 8 kuadrat dibagi 4, 8 kuadrat sama dengan 64. 64 dibagi 4 hasilnya 16 ya. Jadi alfa S nya 16 meter per second kuadrat. Harusnya ini kuadrat ya. Bentar, kita perbaikin dulu. Ini 16 per second kuadrat. Ada typonya. Oke, ini juga satuannya meter per second kuadrat. Oke, tadi ini percepatan ya. Oke, selanjutnya kita cari percepatan tangensial. Rumusnya adalah alfa dikali R. Alfanya 5, R-nya 4. 5 kali 4 hasilnya 20. Jadi alfanya, alfa T-nya atau percepatan tangensialnya ada 20 meter per second kuadrat ya. Nah, selanjutnya kita cari adalah percepatan total atau A. Nah, A tadi rumusnya apa? Akar AS kuadrat ditambah AT kuadrat. Oke, AS berapa? 16, berarti 16 pangkat 2, 16 kuadrat ditambah AT-nya berapa? 20 kuadrat. 16 kuadrat itu sama dengan berapa? 16 kali 16, hasilnya 256. 20 kuadrat, 20 kali 20 hasilnya 400. Tinggal kita jumlahkan, 256 tambah 400 hasilnya 656. Akar 656. Oke, ini bisa kita sederhanakan akarnya.
Jadi 65 akar 656 itu kan sama dengan akar 16 dikali 41 ya. Nah, akar 16 ini kita bisa keluarkan dari akar ya. Karena hasil dari akar 16 itu sama dengan 4. Sehingga kita peroleh ya, percepatan totalnya adalah 4 akar 41 meter per sekon kuadrat. Gitu ya. Oke, cukup sekian pembahasan kita hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.